Swastiastu, Tabe selamat Matai, salam sujud kepada. Perkenalkan, nama saya Wiranda, NIM 210935, kelas B semester 5, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan memaparkan materi sesuai dengan silabus teologi untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi Hindu Keharian. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teologi. Istilah teologi pada mulanya muncul di Yunani karena pada waktu itu masyarakat Yunani memiliki kepercayaan kepada banyak dewa, antara lain dewa Zeus, dewa Hera, dewa Selena, dan lain-lain. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau ketuhanan. Yang kedua itu sumber teologi Hindu Keharian. Sumber utama teologi adalah kitab suci. Pendekatan dalam mempelajari kitab suci disebut dogmatika, di mana orang harus percaya pada sesuatu atau Tuhan yang absolut dan transenden tanpa menunggu adanya pembuktian. Agama Hindu Keharian memiliki 4 kerangka yaitu teologi, hukum, tata susila, dan upacara. Alas dari kerangka itu terbentuk segitiga yang dibangun oleh hukum, tata susila, dan upacara, sedangkan teologi berada di titik puncaknya. Dengan demikian, agama Hindu Keharian dapat dilihat dari sudut pandang yang terbentuk segitiga. Yang ketiga itu sistematika ketuhanan Hindu Keharian. Kita sebagai manusia tidak dapat menggambarkan Tuhan secara utuh. Kita hanya bisa menggambarkan Tuhan hanya seperti apa yang kita pikirkan dan untuk diri kita sendiri. Namun keberadaan yang mutlak adalah Tuhan itu satu. Yang keempat yaitu konsep dewa atau raja-raja dan dewi atau kamelu dalam Hindu Keharian. Para raja dan kamelu merupakan manifestasi dari Ranjing Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing bagi kehidupan manusia. Ranjing Hatala menyebut nama raja dan kamelu yang pertama tercipta ialah Raja Uju Hakanduang dan Kamelu Sintung Uju. Mereka inilah manifestasi dari Ranjing Hatala. Yang kelima itu struktur ketuhanan Hindu Keharian berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam struktur ketuhanan, dalam tugas dan fungsinya maka dapat klasifikasikan ke dalam 3 hal pokok. Yang pertama, Ranjing Hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Yang kedua, Ranjing Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Taming Kemantaran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Yang ketiga, Ranjing Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Taming Kemantaran Bulan, Jata Belawang Bulau, Kenaruhan Pagarintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Belawang Bulau, Kenaruhan Pagarintan. Dalam fungsinya sebagai pemelihara, maka Ranjing Hatala Langit dengan kemahakuasaannya melalui para raja, kamelu, dan utusannya dapat diklasifikasikan dalam hal yang pertama, Raja Tunggal Sangumang Nyaring Emban Baku Wuhanyi. Manifestasi Ranjing Hatala ini bertugas sebagai pelantara hubungan manusia di dunia dengan Ranjing Hatala, di mana dalam setiap pelaksanaan upacara ritual keagamaan umat Hindu Keharian, maka yang menjadi pelantara hubungan dengan Ranjing Hatala haruslah melalui Raja Tunggal Sangumang Nyaring Emban Baku Wuhanyi dan dimediasi dengan Behas Pare Manyangin Tingang sebagai media penghubungnya. Yang kedua, Raja Uju Hakanduang Kenaruhan Hanyam Besakati merupakan 7 manifestasi Ranjing Hatala yang berfungsi sebagai penghubung antara Ranjing Hatala dengan para raja atau kamelu yang telah diciptakan oleh Ranjing Hatala yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan umat manusia sebagai unsur material. Ketujuh manifestasi tersebut yaitu yang pertama, Raja Janjulung Taturiwut, penguasa atau yang mengatur angin atau udara mewakili unsur angkasa atau ether. Yang kedua, Gambalan Raja Tanggara, penguasa atau yang mengatur angin atau udara mewakili unsur aksara her. Yang ketiga, Sang Karyang Nyaru Menteng, penguasa atau yang mengatur kilat guntur api atau panas mewakili unsur api. Yang keempat, Raja Tuntung Tahaseng, penguasa atau yang mengatur nafas kehidupan mewakili unsur udara dan angin. Yang kelima, Temanang Terai Bulan, penguasa atau yang mengatur air sebagai sumber kehidupan mewakili unsur air. Yang keenam, Raja Sampanipas, penguasa yang mengatur segala kekurangan manusia yang dimiliki unsur tanah. Yang ketujuh atau terakhir, Raja Mise Andau sebagai penguasa yang bertugas untuk mengatur waktu atau hari bagi kehidupan manusia
mewakili unsur tanah. Yang ketiga yaitu Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang. Manifestasi Ranjing Hatala ini bertugas dan berfungsi untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Yang keempat, Ongko Jelayan dan Bawi Ayah. Manifestasi Ranjing Hatala sebagai Ongko Jelayan dan Bawi Ayah bertugas untuk mengajarkan kembali anak Esun Raja Bunu atau manusia di pantai Danum Kalunen yang sudah melupakan ajaran dari Ranjing Hatala pada saat pelaksanaan Tiwasuntu di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Ajaran yang diturunkan adalah berupa pelaksanaan ritual balian dari tingkat yang terkecil sampai yang paling besar, juga mengajarkan tentang etika dan pergaulan hidup. Yang keenam yaitu Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Sebagai pedoman umat Hindu Keharingan, yaitu penaturan yang berisi 63 pasal, 2951 ayat. Penaturan berasal dari bahasa Sangyang, yaitu dari kata naturan yang berarti menuturkan atau mensisilahkan, yang kemudian mendapatkan awalan pa menjadi penaturan yang artinya kitab yang menuturkan atau mensisilahkan tentang penciptaan alam semesta beserta isinya, para malaikat dan fungsinya bagi umat manusia, tata aturan di kehidupan manusia, serta tata cara ritual umat Hindu Keharingan berdasarkan pada kitab suci penaturan di atas. Awal dari segala kejadian hanyalah Ranjing Hatala yang menciptakan semuanya ada di alam semesta yang awalnya gelap tanpa adanya satu makhluk pun. Yang ada hanyalah Ranjing Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut Hintan Keharingan sebagai cahaya kehidupan. Konsep ketuhanan yang menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan awal segala kejadian terkandung dalam kitab suci penaturan yang merupakan kitab suci Hindu Keharingan. Terdapat pada penaturan pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Hemben huran tutup panabalun tambun, baya ija atun iya ija temparan talu handai. Diai, jai panepatuk sukup simpan, samalu tumba ambun ija dia bejah huntun tanduk. Basa kumpa dengan enun isen baterus keni, injeh sembalu tumba kahain kuasa belum jepajima tamari. Artinya, zaman dahulu kala, permulaan segala masa yang ada ia adalah awal segala kejadian. Ia yang maha sempurna diliputi oleh kekuatan dan kekuasaannya menyatu di dalam keagungan dan kemuliaannya. Selanjutnya itu konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Teologi atau Brahma Widya merupakan ilmu tentang Tuhan. Teologi Hindu sebagai ajaran yang diyakini oleh umat Hindu adalah bersumber dari Weda. Weda mengandung ajaran yang memberikan keselamatan di dunia, dan setelah itu Weda menuntun tindakan umat manusia sejak ada dalam kandungan sampai selanjutnya. Selanjutnya 5 serahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Mengenal keyakinan terhadap alam para dewa, masyarakat suku juga memiliki amalan yang menjadi keyakinan 5 serahan. Dalam aktivitas kebersamaannya, sejalan dengan hal tersebut, Bentley menyatakan sebagai berikut. 5 serahan merupakan inti dari keyakinan umat Hindu Keharingan. 5 serahan terdiri dari 2 suku kata, yaitu lime dan serahan. 5 serahan berarti 5, sedangkan serahan ini memiliki makna yang luas, yaitu proses awal adanya kehidupan. Totalitas ajaran 5 serahan dalam konsep ajaran agama Hindu merupakan konsep Panca Mahabhuta. Aspek keimanan umat Hindu Keharingan meyakini 5 pengakuan iman yang disebut dengan 5 serahan, yaitu Ike mengaku tentang percaya, Ranjing Hatala ketamparan, langit ketembuan, petak kepajakan, nyalung kepanduyan, kelata padudukan. Selanjutnya itu sistem pemujaan dalam agama Hindu. Sistem kepercayaan dalam agama Hindu bersifat politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Pemujaan terhadap dewa dilakukan lewat patung-patung yang dianggap suci dan mempunyai makna tersendiri yang disesuaikan dengan peranan dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya itu konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Dalam ajaran Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam 3 ranah yang terdapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terurai dalam 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara. Pengertian tatwa berasal dari bahasa Sanskerta, itu tatwa, kemudian setelah di Indonesia akan menjadi tatwa. Tatwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kodrati, dan segala sesuatunya bersumber dari kebenaran. Sejarah atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Di samping kata tatwa, juga terdapat kata tatswa dayatmika tentang Tuhan, tatwa dhyana, hakikat hidup, tatwa merta, dasar kehidupan, tatwa padesagama, ajaran kenyataan dan agama, aspek tatwa,